Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada hari ini, silakan kedua kelas pimpin doa terlebih dahulu dan penganjali terlebih dahulu. Oke, baik. Om Swastiastu. Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu memulai bimbingan klasikal pada hari ini, nah Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, apakah dari kalian, teman-teman kalian apakah semua hadir? Oke, bagus sekali ya semua hadir. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah sarapan? Sudah? Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum Ibu memulai, nah Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak? Kita akan membahas topik apa pada bimbingan klasikal pada hari ini? Ya, benar sekali. Nah, kita akan membahas tentang inteligensi atau kecerdasan. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa sih inteligensi atau kecerdasan itu. Nah, inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, selain itu ada juga pengertian inteligensi menurut para ahli lain, yaitu menurut Darsane pada tahun 2014, yaitu mengatakan bahwa inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi secara aktual atau prestasi belajar, dan sebagaimana yang dikatakan. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari inteligensi? Yaitu selain kita bisa mengukur seberapa kemampuan kita mengenai kecerdasan, kita juga bisa melihat berapa sih kecerdasan yang kita miliki dalam diri kita. Misalnya itu ada tes IQ. Di sini apakah kalian sudah pernah mengikuti tes IQ sebelumnya? Oke, jika belum nanti bisa kalian untuk mengikuti tes IQ ya. Nah, kita lanjut. Untuk sekarang kakak akan menjelaskan mengenai apa sih itu ciri-ciri dari inteligensi atau kecerdasan. Tentang apa sih itu ciri-ciri inteligensi atau kecerdasan. Nah, yang pertama itu ada kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang pertama ini adalah kita bisa mampu memecahkan solusi secara logis dan efisien dalam situasi yang kompleks. Lalu tidak mudah panik saat menghadapi tantangan yang baru. Lalu ada yang kedua, ada berpikir logis dan kritis. Nah, ciri-ciri ini yaitu mampu menganalisis informasi secara mendalam, lalu dapat membedakan fakta dan opini dengan jelas. Yang ketiga itu ada cepat dalam menangkap informasi yang baru. Yang keempat ada kemampuan mengingat yang baik. Yang kelima ada kreatif dan inovatif. Dan yang keenam ada fleksibel dalam berpikir. Nah, selain itu kakak akan juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Nah, inteligensi sebagaimana yang diwariskan dari orang tua. Nah, anak dari orang tua dengan tingkat inteligensi tinggi cenderung memiliki potensi inteligensi yang lebih tinggi pula. Nah, yang kedua ada faktor dari lingkungan. Nah, misalnya dari lingkungan keluarga, yang dimana ada pola asuh, stimulasi, dan interaksi dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dari kecerdasan kalian. Lalu yang kedua ada dari sekolah. Nah, kualitas pendidikan mengajarkan metode pengajaran dan lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan inteligensi kalian. Lalu ada faktor gizi dan kesehatan, dan yang terakhir ada faktor simulasi dan pengalaman. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai apa sih itu inteligensi. Dari definisi-definisi tersebut, kakak ada menangkap 3 indikator dari definisi inteligensi atau kecerdasan. Yang pertama itu ada bertindak secara terarah. Nah, bertindak secara terarah merujuk pada keterampilan seseorang dalam menentukan
tujuan dan melakukan tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, yang dimana artinya individu tidak akan bertindak secara sembarangan atau ceroboh, tapi berdasarkan perencanaan dan pemikiran yang logis. Yang kedua ada berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional berarti mampu menggunakan logika dan nalar untuk menganalisis situasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang masuk akal. Nah, bukan berdasarkan emosi atau asumsi yang salah. Dan yang terakhir ada menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, adapun kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, fisik, dan emosionalnya. Nah, individu berinteraksi, bekerja sama, atau menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dan adaptif. Nah, tadi kan sudah kakak jelaskan mengenai inteligensi dan juga ada indikator-indikator dari inteligensi atau kecerdasan. Nah, di sini kakak mempunyai video fakta positif dan negatif mengenai indikator-indikator dari inteligensi atau kecerdasan ini. Nah, di sini kakak akan tampilkan nanti videonya. Kalian bisa simak videonya dengan baik. Nanti kakak akan bertanya mengenai videonya. Oke? Ini dia videonya, akan kakak putar sekarang. Nah, itu tadi ada video mengenai fakta positif dan negatif mengenai inteligensi atau kecerdasan. Nah, di mana dari video itu, dari fakta positif itu bisa kalian ambil dan bisa kalian ikuti sebagai motivasi kalian untuk bisa mengetahui kecerdasan kalian. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan juga foto orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi. Nah, yang pertama itu ada namanya Profesor Dr. Iketut Darsande MPD Cons. Nah, beliau ini adalah seorang dosen yang memiliki inteligensi tinggi atau kecerdasan tinggi. Nah, beliau adalah seorang yang menjalani pendidikan dari tingkat rendah hingga tinggi dan mampu menjadi seorang guru besar di jurusan bimbingan konseling di kampus Undiksa ya. Nah, beliau mampu membuat inovasi-inovasi baru yang bisa membuat kita untuk meniru beliau supaya kita juga bisa memiliki inteligensi yang tinggi. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Niketut Suwarni MS. Nah, beliau adalah seorang dosen FIP juga di jurusan BK. Nah, sekaligus menjabat sebagai beliau pernah menjabat sebagai dekan FIP Undiksa juga. Nah, beliau sering menjadi narasumber dalam seminar ataupun workshop. Nah, di dalam kampus maupun di dalam luar kampus. Nah, beliau juga sangat aktif dan sangat menjadi motivator bagi kami mahasiswa BK di Undiksa karena beliau sangat memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Nah, lalu setelah itu kakak juga mempunyai gambar orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang rendah. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, beberapa siswa yang memiliki inteligensi atau kecerdasan rendah yaitu di mana mereka sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman kelas. Nah, beberapa orang tersebut seringkali duduk di belakang dan sering tertidur di dalam kelas. Nah, apakah dari kalian sering ada yang tertidur di dalam kelas ataupun kalian bercanda dalam kelas pada saat ada guru yang menjelaskan? Oke, itu tidak bagus untuk ditiru ya adik-adik semua. Nah, lalu yang kedua itu ada gambarnya salah satu siswa yang sibuk bermain gadget saat proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada yang suka nggak bermain gadget saat gurunya menjelaskan di kelas? Siapa? Ayo angkat tangan. Oke, itu merupakan contoh yang negatif ya adik-adik. Itu tidak bagus untuk ditiru karena orang-orang yang kakak jelaskan seperti tadi itu memiliki kecerdasan yang rendah. Oke, bisa dipahami? Bisa lanjut? Oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai inteligensi atau kecerdasan
yang sekiranya kakak bisa jelaskan kepada kalian. Nah, untuk sekarang, kalian apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kakak? Bisa angkat tangan. Oke, bagus sekali. Sudah. Nah, itu tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin lain kali kita bisa belajar bareng lagi, kita sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, untuk itu karena pertemuan bimbingan klasikal pada pagi hari ini sudah selesai, apakah kakak bisa menutup pertemuan pada kali ini? Bisa? Oke, baik, jika bisa. Sekian dulu sesi bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Kakak mau minta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kakak tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, karena tadi sudah diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa sebelum mengakhiri sesi bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Oke, baik, berdoa, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas perhatian dari kalian semua dan antusias dari kalian semua. Kakak izin untuk meninggalkan kelas ini ya. Baik, terima kasih, dadah.